Cara paling sederhana supaya kalian tidak terkena scam, ini paling sederhana sekali lah. Coba kalian cari minimal yang 10 besar saja di CoinMarketCap maupun di CoinGecko. Itu cara paling simple. Kau ingat CoinMarketCap dan CoinGecko karena dua ini adalah yang terbesar. Jadi paling tidak ini yang dikunjungi banyak orang, ini yang dipercayai banyak orang. Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Masih berhubungan dengan video yang kemarin tentang alasan kenapa Bro Omen bangkrut sampai jual channel. Kemarin sudah jelaskan. Jadi Bro Omen menjual channelnya untuk menutupi gadean rumahnya sebesar 5 miliar. Dia sudah kehilangan 10 miliar tabungannya plus gadean rumahnya 5 miliar plus cadangan 5 miliar yang dia pakai untuk membayar cicilannya. Jadi total-total mungkin sekitar 20 miliar. Itu yang beliau ceritakan di channel ini. Jadi, kenapa ini terjadi? Kenapa kripto selalu membawa hal buruk bagi sebagian orang, bahkan mungkin bagi sebagian besar banyak orang. Mungkin kalau menurut catatan di seluruh dunia 90%-nya rugi, 1%-nya selalu untung, dan sisanya pernah untung dan pernah rugi dari 10% itu. Itu catatan yang tidak terkonfirmasi, tetapi begitulah kira-kira hanya 1% di seluruh dunia, baik yang trading kripto, trading saham maupun trading forex. Itu menurut catatan, walaupun dari dulu dari tahun ke tahun itu selalu ada penurunan menurut catatan, bahkan ada juga yang melakukan survei mungkin hanya 75% yang betul-betul gagal. Tetapi itu masih sesuatu yang sangat besar dan sangat beresiko. Nah, kita tidak membahas tentang promenya, itu hanya salah satu contoh aja. Tapi bagaimana sih kita tahu kok Bro Omen ini tersangkut kripto yang mana, itu juga nggak dijelaskan. Sebenarnya kripto itu ada berapa? Kok begitu banyak sekali orang yang bangkrut, gagal, walaupun sebagian lain ada yang kayak mendadak dan lain-lain, itu ada. Nah, ini di CoinMarketCap kalau bisa kalian lihat sekarang yang terdaftar saja, bukan terdaftar, yang masih ada sekarang ini di CoinMarketCap itu, kalian bisa lihat ke CoinMarketCap itu ada 8.983 koin. 8.983 itu yang ada di listingnya di sini. Tetapi dalam catatan CoinMarketCap dari awal dulu mulai terbentuk sampai sekarang itu sudah ada 1,8 juta koin dan token. Dari dulu awal mungkin yang sudah hilang, mungkin, tapi yang sudah pernah terdaftar itu ada, lihat di sini totalnya. Ini market cap ya, sebentar. Ini tidak menampilkan secara langsung. Tunggu sebentar. Kalau dulu kayak berjalan gitu ya. Ini kayak nunggu. Nah, ini jumlah kripto yang ada di coin market cap yang pernah terlisting adalah 1,8 juta lebih. Begitu kita bisa konfirmasi lewat BART. Nih BART. Ini BART adalah AI-nya Google. Jadi jumlah, saya jadi bertanya ke BART gitu ya. Di coin market cap tertulis 1,8 M. Apa maksudnya? Apakah ini jumlah yang terdaftar? BART mengatakan 1,8 M di coin market cap berarti jumlah cryptocurrency dan token yang terdaftar di situs tersebut hingga tanggal 8 Oktober 2023. Itu ya. Dan keterangan yang berikut penjelasan dari CoinMarketCap tentang arti dari 1,8 M. This refer to the total number of cryptocurrencies and token
that are listed on coin market cap. Artinya kripto adalah merefer pada total jumlah cryptocurrency dan token. Koin dan juga token, beda ya, koin dan token. Dan mungkin termasuk NFT yang nggak tahu. Ini termasuk dari cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin, dan juga stablecoin seperti Tether dan juga USD coin, USDC. 1,8 M ini adalah number cryptocurrency dan token yang pernah tercatat di coin market cap. Ini adalah nomor yang jumlah yang secara konstan berubah, jadi berubah terus. This number of constantly change and new project launch and existing project are added or removed. Jadi selalu berubah daftarnya ya, ada yang project baru, ada di remove, dihapus, berarti kan 1,8 juta. Yang sekarang tersisa kan tadi ada 8.000. Berarti sisanya sudah di remove karena mungkin scam dan lain-lain seperti yang menimpa Bro Omen, karena dia investasi di koin scam. Dia bilang seperti itu, kita nggak tahu koinnya apa, tapi dia bilang begitu. Kalau di koin Gecko sekarang ini sudah tercatat 10.300 di sini ya, ada 10.319 koin dan token. Tapi kalau kita melihat daftarnya, ini adalah daftar 10 besar. Kita bisa lihat di sana. Jadi ada dua referensi di sana ya, coin market cap dan juga nah ini totalnya setelah 10.000. Ini nggak ada nomornya guys, jadi nggak ada nomornya, tidak bernomor. Harusnya tadi di sini kan ada nomor berapa dari rankingnya ya, ranking berapa, 10 besar, 100 besar, 500 besar, 1000 besar, atau berapa. Ini adalah yang mungkin terakhir, yang mungkin adalah nomor 10.000 tadi, dan nilainya adalah 000 ini 0 ya, betul-betul nggak ada, belum ada nilainya seperti itu. Termasuk yang new coin ini yang sudah terdaftar di CoinGecko, kita bisa mungkin lihat itu nggak ada nomor juga guys. Tapi yang pasti ini adalah mungkin di 100 ya daftarnya, karena daftarnya list itu 100 selama berapa hari ini. Kita lihat dulu. Ini supaya cara melihat ya, bahwa kripto itu lahir setiap hari itu selalu ada nongol lagi. Ini aja selama berarti sebulan yang lalu, dalam satu bulan ini ya, selama 1 bulan, sebentar, sabar, ini ada 500 koin 1 bulan terakhir ini, 500 koin tambahannya, koin dan token apapun itu, dengan berbagai nilainya lah gitu ya. Ada yang mahal, ada yang murah, market cap berapa dan lainnya, itu ada di sini datanya semuanya. Kalian bisa lihat di sini, tidak tahu apakah dia scam ataukah dia koin betulan atau koin apapun, yang penting dia melisted, mendaftar atau didaftarkan di sana gitu ya. Jadi di sini hanya untuk daftar saja gitu, yang ngedaftar di coin market cap maupun di CoinGecko. Ada banyak koin-koin dan token yang di Indonesia tidak terdaftar di sini loh. Masih banyak, mungkin di negara lain juga ada gitu ya. Yang di Indonesia ada sudah dijual di Indodex, tapi di sini nggak ada. Mungkin sudah di remove, mungkin sudah tidak terdaftar, mungkin juga, kita tidak tahu. Tapi ada juga yang tidak ada di coin market cap. Jadi tinggal ketik aja di situ namanya apa, harusnya keluar gitu. Kalau di sini, kalau kita lihat di coin market cap, cryptocurrency yang new listing, recently added, kita bisa lihat tadi yang itu ada sekitar 500 kalau di CoinGecko yang terlisting selama 1 bulan. Nah, di coin market cap selama 30 hari terakhir itu ada yang baru, ini 30 hari hanya sedikit guys, sedikit lah ya. Berapa nih,
mungkin sekitar 30. Cuman saya heran kenapa di sini ada Shiba, padahal Shiba itu kan sudah lama sekali. Oh, Shiba. Artinya ini Shiba dengan Shiba Inu lain, guys. Wow, bahaya sekali ini. Dia baru didaftarkan di Coin Market Cap belum lama ini. Karena ini adalah untuk koin yang 30 hari terakhir ditambahkan. Jadi ini bisa menipu bahwa Shiba logonya sama, namanya sama, tapi ini adalah koin scam. Saya yakin scam lah ya, karena itu baru launching pada 28 bulan 9 2023 baru didaftarkan. Sementara kalau Shiba Inu itu sudah beberapa tahun lalu, sudah lama. Itu Shiba Inu berbeda, guys ya. Jadi jangan terkecoh juga bahwa ini adalah Shiba Inu dengan Shiba itu berbeda. Ini betul-betul scam. Kalau nggak scam, kenapa dia harus membuat nama yang sama, logo yang sama? Ini Shiba Inu. Nah, ini adalah Shiba Inu, beda dengan Shiba ya. Artinya ini betul-betul scam, betul-betul penipuan. Ini Shiba Inu, price-nya kita lihat nolnya cuman 57206. Ini sudah lama. Kalau kita lihat all semuanya itu dia mulai ada dari di sini 23 bulan 9 2020 Shiba Inu sudah ada. Ini besar sekali, market cap-nya besar, walaupun jumlahnya besar. Sekarang jumlah suplainya adalah 589 triliun dengan market cap cukup besar gitu ya, sebesar 4 miliar dolar. Nih ya, ini market cap sampai hari ini 4 miliar dolar. Sementara kalau Shiba, ini Shiba penipu, saya yakin ini menipu, saya bilang 100% menipu. Itu market cap-nya 367.000 US dollar, sekitar 5-6 miliar rupiah. Coba kalian kalikan aja. Perdagangannya rendah 40.000 karena volume perdagangan dalam 24 jam terakhir yang sehat adalah di atas 500.000. Itu yang sehat. Jadi dianggap sehat kalau perdagangan itu liquidity-nya tinggi, yaitu ditandai dengan volume perdagangannya tinggi dalam 24 jam terakhir. Ini sekitar 40.000, itu kecil. Walaupun itu masih dalam 600 juta sekitar itu dalam 24 jam terakhir. Kemudian totalnya ada 1000 triliun, sama persis. Ini betul-betul pengen menipu dan menjebak ya. Shiba Inu juga 1000 triliun. Setelah dikasih ke Vitalik Buterin kemudian di burn, itu masih ada sisa sekitar 588 triliun. Itu pun masih jauh. Tapi masalahnya kenapa jumlahnya sama, maksimalnya sama, kemudian logonya sama, namanya juga sama. Ini pasti penipuan. Jadi jangan sampai terkecoh gitu ya. Ini betul-betul ada Shiba Inu, ada Shiba. Ini dua yang berbeda. Melihat pengalaman dari si Bro Omen, jadi kita harus betul-betul tahu koin mana, token mana yang scam dan tidak. Kita mungkin tidak bisa mencari tahu ini scam dan tidak, tetapi sebetulnya kita bisa lihat dari apakah dia sudah diaudit. Kita bisa lihat juga lah di Twitternya, di sosial medianya, sebetulnya sudah centang biru. Luar biasa sekali, guys. Kenapa ada dua token berbeda yang sebetulnya sama? Dia bilang rebirth of Shiba. Jadi Shiba yang lahir kembali. Ya itu resmi atau tidak kita tidak bisa ini ya, tidak bisa mencari tahu. Tapi kalian harus pelajari ini karena ini betul-betul scam, menipu. Karena sudah dari caranya sudah mencoba mengecoh kan, dari caranya saja, dari caranya, dari gambar logo yang sama, entah ya penuh dengan kemiripan lah, kemudian namanya juga sama gitu ya. Jadi kalian harus berhati-hati untuk satu hal yang ini, jangan sampai kejadian serupa menimpa kita seperti kepada Bro Omen. Jadi mungkin tokennya token yang terkenal tapi bisa saja terjadi.
apalagi kalau kita memilih token yang nggak jelas. Nah, cara paling sederhana supaya kalian tidak terkena scam, ini paling sederhana sekali lah. Coba kalian cari minimal yang 10 besar saja di CoinMarketCap maupun di CoinGecko. Itu cara paling simple. Ingat CoinMarketCap dan CoinGecko, karena dua ini adalah yang terbesar. Jadi paling tidak ini yang dikunjungi banyak orang, ini yang dipercayai banyak orang, dan paling tidak ini yang mungkin bisa kita percayai bahwa ini betul-betul daftar yang bagus. Pertama, dari 10 terbesarnya saja kalian bisa memilih koin-koin yang jelas dan kalian supaya tidak mudah terkena scam adalah 10 terbesar. Itu sudah jaminannya sudah oke ya. Sudah seperti itu pun dulu seperti FTX itu bisa runtuh dengan seketika walaupun market cap-nya juga sama-sama besar. FTX itu koinnya adalah FTT. Kemudian Terra Luna koinnya adalah Luna. Itu pun masih bisa runtuh. Sudah sangat besar tapi bisa runtuh. Apalagi yang ini sudah jelas-jelas mau menipu. Udah sangat-sangat sulit sekali memilih itu, dan cara paling mudah ya tadi dengan 10 besar, atau jika mau memperbesar peluang kita bisa di 100 besar pertama. Kenapa milih 100 besar pertama? Paling tidak ini ada rankingnya. Nah, karena kita bisa melihat dari market cap-nya. Yang ini adalah market cap ya. Ini koinnya, ini market cap-nya. Market cap yang besar pastinya karena nilainya sangat tinggi. Semakin banyak orang yang berminat menjual, membeli dan lain-lain, itu adalah fundamental pertama. Kalau kita ngomongin fundamental dari white paper, hampir semua koin, mau yang scam, mau yang benar, mau yang tidak, semuanya punya white paper. Mereka bisa ngomong A sampai Z, bisa. Bagaimana kita menjamin bahwa project mereka sudah jalan walaupun udah centang 1, centang 2, centang 3? Bisa kita menjamin itu? Tidak bisa. Satu-satunya yang bisa kita ikuti adalah yang market cap-nya besar, karena ini meliputi banyak orang, berjuta-juta manusia di dunia yang mencoba bertahan, mencoba memilih, mencoba membeli, menjual, masuk lagi, jual lagi, hold dan lain-lain. Makanya dia jadi besar, harganya tinggi, jumlah yang beli banyak. Nah, itu paling tidak seperti itu. Karena semakin banyak orang yang memegang, tentu mereka tidak ingin asetnya juga hilang. Mereka masih punya kepercayaan tinggi, makanya itu jadi satu-satunya alat kita untuk sebagai pegangan kita lah, seperti itu. Satu adalah market cap-nya harus besar. Yang kedua adalah volume perdagangan per 24 jamnya atau per bulannya, kita bisa, minggunya bisa, yang penting itu selalu konsisten, selalu terus seperti itu. Nah, minim yang terbaik adalah yang di atas 500.000 per 24 jam, mungkin sekitar 7 sampai 8 miliar rupiah per hari. Itu adalah yang sehat. Jadi itu fundamentalnya seperti itu ya. Kalau apakah besar sudah pasti aman? Belum tentu. Contoh tadi Terra Luna juga gagal. Dari Lunanya, USTC-nya juga runtuh, FTX juga runtuh melewat FTT-nya, sama juga kan. Besar bukan berarti aman, tetapi setidak-tidaknya itu adalah pilihan terbaiknya, memilih dibanding memilih sesuatu yang kita tidak jelas seperti itu. Nah, 100 besar dalam daftar CoinMarketCap itu sudah termasuk yang mungkin bagus dari yang terburuk lah, seperti itu. Minimal di 100, karena memang kalau 10 besar sudah pasti, tapi kadang-kadang kita pengen berspekulasi mencari koin yang masih murah tetapi potensinya gitu ya, kita kadang-kadang ngambil di situ. Untuk membeli kripto itu tidak ada yang
betul-betul pengen saya gunakan buat belanja, kan memang nggak bisa. Kripto hanya untuk ruang spekulasi, di mana kita membeli hari ini, kita beli murah, suatu saat kita berharap 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan itu berlipat ganda. Itu pasti tujuan semua orang, pasti seperti itu. Jadi jangan jadikan ini adalah sebagai judi yang kita membeli hari ini plek, tunggu besok pagi naik, itu nggak bisa. Itu bukan kripto. Nggak ada kripto yang beli sekarang besok pagi naik berlipat-lipat, itu tidak ada. Kalaupun ada, ya biasanya scam ataupun koin yang baru keluar. Wajar, baru keluar, baru listing, baru SEO, dia mungkin dalam 2-3 hari ke depan dia akan naik shoot, kemudian dia akan runtuh lagi. Jadi kalau kalian beli, mustahil juga kalian bisa beli di bawah juga. Paling-paling dia akan kebeli di tengah, naik, jatuh lagi dalam waktu 2-3 hari atau seminggu. Nah, setelah seminggu nanti kita akan siklus bertahun-tahun. Kebanyakan bersiklus 4 tahun sekali setelah halving. Menurut data dari 2012 sampai 2022 terakhir ini, itu seperti itu. Jadi setelah halving itu dia naik, kemudian sampai paling enggak 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun dia akan jatuh lagi. Jatuh sedalam-dalamnya. Termasuk tahun ini jatuh rata-rata adalah 90 sampai 95%, bahkan ada yang sampai 99%. Jika kalian beli di pucuk, jatuh bisa 99%. Itu ada yang terjadi kalau melihat sampai hari ini. Gitu ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran juga gitu ya, kalian untuk yang baru pengen tahu kripto, coba masuk ke CoinMarketCap maupun ke CoinGecko. Itu adalah daftar di mana seluruh cryptocurrency yang sebesar 1,8 juta koin dan token ini pernah terdaftar di sana, dan ada daftar rankingnya, ranking dari market cap, harga maupun kenaikan dan penurunan. Yang perlu kita pegang adalah market cap-nya harus besar, volumenya harus besar juga, dan juga konsisten setiap harinya. Kalaupun naik turun tapi tidak terlalu jauh, misalkan 500.000, 600.000 naik dan turun tapi tidak terlalu jauh. Itu seperti itu pegangannya. Oke geng, itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap berhati-hati untuk investasi kripto, pilih saja yang ada, yang sudah bagus, yang sudah mapan, jangan beli yang aneh-aneh. Walaupun kalian ingin cuan besar dengan cara spekulasi, tetapi pilihlah yang memang betul-betul itu sudah dipakai oleh banyak orang di seluruh dunia. Terima kasih dan bye-bye.